Nisa. Selamat siang Bu Mai. Apa kabar Bu? Alhamdulillah saya sehat. Ibu, dalam kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi supervisi akademik yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan Bu Nisa. Dan dalam kesempatan ini kita akan ditemani oleh Bu Delvi sebagai pengajar praktik saya. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu. Kita langsung mulai dulu ya. Baik Bu Nisa. Jadi tujuan dari percakapan kita kali ini adalah sifatnya untuk membangun kepercayaan kita sebagai guru dalam memimpin pembelajaran di kelas, dan juga percakapan kita ini bisa merencanakan pengembangan karir ibu ke depan seperti apa, dan juga memberikan ruang bagi guru, bagi kita untuk merefleksi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan di dalam proses pembelajaran, serta membantu guru dalam menemukan area pengembangan ke depannya Bu saya. Nah, jadi percakapan kita ini sifatnya jangan terlalu serius, kita bawa santai dari hati ke hati ya. Nah Ibu, kita mulai Bu percakapan kita. Ya, nah Ibu Nisa, bagaimana pendapat Ibu setelah Ibu menyajikan pembelajaran tentang akuntansi pembiayaan yang kemarin Bu? Nah, jadi dengan adanya kegiatan pembelajaran itu, saya akhirnya mengetahui ternyata ada keberagaman cara peserta didik untuk menganalisis suatu transaksi, khususnya untuk transaksi akuntansi pembiayaan ini. Wah, ada keberagaman Bu ya. Boleh Ibu ceritakan keberagaman seperti apa yang Ibu temukan di lapangan Bu? Baik, kan begini Bu, kalau soalnya kan kita sajikan sama ya untuk setiap materi pada peserta didik. Namun memang jenis-jenis transaksi pembiayaan itu kan ada banyak, ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan, dan di penerimaan pembiayaan itu pun juga beragam lagi bentuk soalnya. Nah, ketika itu peserta didik saya ketika kita berikan satu pertanyaan yang sama, nah setiap kelompok itu memandangnya atau menganalisis transaksinya dengan cara mereka berbeda-beda. Baik Ibu, terima kasih. Nah Ibu, sekarang proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu, apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan kemarin? Kalau saya evaluasi, mungkin sekitar 80% itu sudah sesuai dengan yang saya rencanakan di dalam modul atau RPP saya Bu ya. Namun ternyata ada hal yang saya lupakan, yaitu saya mungkin karena nervous ya Bu Mai, jadinya saya lupa untuk menayangkan video yang sudah saya persiapkan. Baik Ibu, gugup itu adalah hal yang wajar Bu ya, manusiawi. Saya pun sekarang jadi guru juga. Nah Ibu, sekarang berarti 80% sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Bu ya. Berarti 20% lagi itu ada tindak lanjut kita ke depan semoga supaya 100%. Nah Ibu, bolehkah Ibu ceritakan hal-hal apa yang Ibu rasakan sudah memuaskan dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin Bu? Kalau saya lihat kembali, yang membuat saya merasa puas ataupun merasa lega dengan pembelajaran itu adalah saya sudah mengajarkan kepada siswa materi akuntansi pembiayaan ini sesuai dengan sintaks PBL. Baik, benar Ibu. Dari hasil observasi saya kemarin juga saya punya catatan Ibu. Ibu sudah mampu dalam menyusun pembelajaran itu, melakukan pembelajaran itu sesuai dengan sintaks PBL ya. Menyampaikan materi secara logis dan terstruktur, melibatkan siswa dalam pemecahan masalah dan berpikir kritis. Ada diskusi kelompok, dan tak lupa juga saya melihat atau mengobservasi Ibu tentang kemampuan sosial emosional Ibu dalam merespon emosi siswa itu juga sudah Ibu terapkan. Luar biasa Ibu ya. Nah Ibu, dan pertanyaan selanjutnya yang saya sampaikan Ibu, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran itu? Apakah sudah tercapai? Bagaimana perkiraan Ibu? Oke, jadi kan kalau untuk tujuan pembelajaran itu saya punya 6 tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, kalau saya lihat dengan hasil dari proses pembelajaran dan presentasi siswa di depan dan hasil belajarnya, maka masih terdapat 95% lah yang tercapai dari tujuan pembelajaran.
dosen Ibu udah luar biasa ya. Baik Ibu, Ibu ketika Ibu amati di kelas saat pembelajaran, menurut Ibu apa yang menjadi kesulitan siswa di dalam pembelajaran akuntansi pembiayaan ini? Jadi kan memang untuk akuntansi pembiayaan sendiri adalah transaksi pembiayaan itu atau akuntansi pemerintah itu kan bukan hal yang familiar ya bagi peserta didik, apalagi transaksi-transaksi pemerintahan itu kan dia jarang timbul atau sering tidak terekspos, maka peserta didik itu mengalami kesusahan mereka dalam menganalisa transaksi-transaksi pemerintahan yang kurang familiar ini. Mengalami kesusahan karena kurang familiar. Dari Ibu sendiri, apa yang menurut Ibu solusi dari kendala yang Ibu hadapi ini? Kalau saya pikirkan kembali bahwa mungkin saya perlu untuk mencari contoh-contoh transaksi akuntansi pemerintahan yang lebih dekat dengan keseharian mereka, yang lebih mudah mereka pahami, dan mungkin juga dari segi pengelolaan pembelajaran biar materi itu lebih dekat lagi dengan kehidupan peserta didik. Apa ada solusi yang lain lagi Bu? Dan saya sepertinya harus mencari referensi-referensi yang lebih banyak. Baik Ibu, referensi dan membiasakan Bu ya. Kapan rencana Ibu akan melakukan? Nah, minggu depan saya akan melanjutkan materi tentang akuntansi pemerintahan lagi. Nah, mungkin saya akan mempraktekannya pada pertemuan selanjutnya. Ya, minggu depan Bu ya. Baik Ibu. Nah, sekarang Bu, menurut Ibu, apa yang menjadi kesulitan Ibu ketika Ibu menyampaikan pembelajaran akuntansi pembiayaan tersebut? Nah, di situ juga tadi mulai berkaitan dengan yang sudah saya bilang bahwa peserta didik ini kan tadi susah menganalisis transaksi karena kurang familiar. Maka saya pun harus mencari lagi referensi-referensi untuk menambah pemahaman saya untuk jenis-jenis transaksi pemerintahan yang lain biar anak-anak bisa lebih mengerti. Oke Ibu, siapa yang menurut Ibu ya, siapa yang bisa mendukung Ibu dalam mengatasi masalah ini? Karena kita sama berakuntansi yang lumayan, mungkin saya perlu banyak-banyak diskusi dengan Mai ataupun dengan Pak Beni yang berakuntansi yang di sekolah, ataupun nanti saya juga mungkin harus banyak diskusi lagi dengan guru-guru di MGMP kita. Benar Ibu ya, kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga MGMP ya. Benar, luar biasa Ibu. Ibu, ada lagi pertanyaan saya Ibu. Bolehkah Ibu mengidentifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Yang menurut saya sudah mungkin mantap ya adalah dari pelaksanaan sintaks PBL itu tadi. Namun dari sintaks PBL itu kalau saya merasa di kegiatan diskusi yang dilakukan oleh peserta didik itu mereka kurang interaktif, kurang ada feedbacknya gitu, kurang hidup lah kalau kita bilang. Nah jadi saya punya PR lagi untuk bagaimana cara membuat diskusi di kelas itu menjadi lebih interaktif. Baik, lebih interaktif. Bicara tentang lebih interaktif, saya ada catatan juga sedikit ini ya. Saya menurut Ibu, apakah perlu kita memasukkan ice breaking di dalam pembelajaran? Nah, iya benar. Saya itulah kendala juga. Kalau saya itu kurang inovatif untuk membuat ice breaking seperti itu Bu. Saya rasa itu perlu biar tidak membuat siswa jenuh ya. Apalagi mapel saya itu sampai 4 jam untuk satu kali. Baik. Tadi Ibu bilang kurang dalam membuat ice breaking ini. Apa solusi Ibu untuk hal itu? Sepertinya saya harus lebih banyak mencari referensi juga untuk berkaitan dalam membuat ice breaking yang sesuai dengan zaman siswa sekarang dan juga cocok untuk dilaksanakan dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Iya benar sekali Bu. Ice breaking yang sesuai dengan zaman anak-anak. Kalau bisa kasih sedikit, bagaimana kalau kita melibatkan siswa tersebut di dalam ice breaking, kita kasih jadwal kepada anak-anak gitu kan ya.
Tapi dimulai dari kita dulu, baru dari anak-anak jadwal kan siapa yang ngasih briefing untuk hari ini dan selanjutnya. Oke, jadi kita kasih giliran. Iya, kita melibatkan siswa juga supaya memang ngasih briefingnya sesuai dengan zamannya anak-anak. Iya, terima kasih Bu Mai atas masukannya. Nah, ini Bapak Ibu, dan apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya, hasil dari refleksi kita hari ini kan Bu ya. Untuk apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya, betul. Oke, jadi mungkin kedepannya saya harus membuat lagi kegiatan pembelajaran yang bisa menghidupkan diskusi agar menjadi lebih interaktif, dan juga saya perlu menyajikan contoh-contoh soal yang lebih familiar dengan keadaan siswa, dan mungkin tadi yang ice breaking itu Bu Maya, jadi saya perlu untuk mencontohkan dulu ice breaking, baru nanti nextnya kita buat siswa yang memberikan ice breaking biar tidak bosan. Nah, ya saya ya. Nah Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika kita melakukan percakapan ini Bu? Saya merasa bersyukur bisa diberikan masukan dengan Bu Mai, jadi saya bisa curhat dengan keadaan kelas saya, jadi saya tahu apa yang perlu saya perbaiki sehingga ke depannya saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Luar biasa Ibu. Saya menantikan cerita-cerita Ibu tentang bagaimana kondisi pembelajaran Ibu ke depannya Bu ya. Tentunya dengan perkembangan yang luar biasa seperti ini. Baik Bu Mai, terima kasih buat arahan dan bimbingannya. Baik Bu, terima kasih buat ya. Selamat bertugas buat kita Bu. Iya, terima kasih.